Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita ada menjawab pertanyaan dari viewer kita, Ibu Aha, Ibu Ani ya. CA125 saya, CA125 adalah tumor marker, penanda tumor. CA125 saya adalah 59,9 mikro per mililiter. Kata dokter kandungan saya masih aman. Benarkah dok? Apa yang harus saya lakukan? Sahabat sekalian, diskusi hari ini adalah terkait dengan tumor marker atau penanda tumor. Salah satu tumor marker yang kita bahas hari ini adalah CA125. Mungkin akan kita bahas lagi tumor marker yang lain pada kesempatan selanjutnya. Apakah itu tumor marker? Tumor marker adalah suatu zat, biasanya adalah sebuah protein yang disekresikan oleh tubuh akibat adanya sesuatu proses di dalam tubuh seorang tersebut. Nah, karena namanya tumor marker, maka tentunya berkaitan dengan adanya tumor atau cancer atau kanker pada seseorang. Ternyata tumor marker ini terbagi menjadi beberapa jenis. Dan jenis-jenis tumor marker ini akhirnya menentukan sebaik apa atau sesensitif apa atau bagaimana korelasinya, akurasinya terhadap kemungkinan ada tumor atau kanker tertentu. Karena ternyata akurasinya, sensitivitas maupun spesifitasnya ternyata berbeda-beda. Dan ini harus dipahami karena kadang-kadang kalau tidak paham menimbulkan kegelisahan. Nah, CA125 adalah suatu tumor marker yang kelompok tumor associated antigen. Artinya apa? Tumor marker ini diproduksi oleh tubuh terkait dengan adanya suatu tumor atau kanker. Berasosiasi, maka disebut tumor associated protein atau tumor marker yang disekresikan karena berkorelasi dengan adanya tumor atau kanker. Tapi dia tidak terlalu spesifik untuk tumor atau kanker yang mana. Memang CA125 atau cancer antigen 125 ini banyak diperiksa untuk menunjang diagnosis kecurigaan keganasan terutama pada kanker ovarium atau kista ovarium atau tumor ovarium. Tapi ternyata dia juga naik misalnya pada tumor-tumor jinak, misalnya pada mioma uteri, pada adenomiosis, pada kista coklat, pada adanya tumor atau kanker di saluran cerna, ternyata dia juga naik. Nah, inilah yang disebut sebagai tidak terlalu spesifik. Sensitif ya untuk menemukan atau melihat fluktuasinya, tapi dia tidak terlalu spesifik menunjuk kepada suatu kanker atau tumor tertentu. Lain misalnya kalau yang disebut tumor derived antigen. Artinya jenis tumor marker yang kedua ini betul-betul diproduksi oleh sel-sel kanker tersebut. Misalnya yang gampang adalah beta HCG. Nah, beta HCG yang biasanya naik pada penyakit trophoblas ganas itu betul-betul hanya diproduksi apabila sel itu masih hidup, sel kanker itu masih hidup. Tapi kalau nggak ada ya nggak akan naik, begitu. Jadi berbeda dengan CA125 tadi. Sehingga memang pada cara memahami suatu tumor marker
harus didiskusikan dengan dokter yang memeriksakan. Nah, tadi disebut kadarnya adalah 59,9. Kita asumsikan bahwa pada pasien ini ada suatu tumor atau suatu kista, kemungkinan besar di indung telurnya, karena beberapa dokter kandungan memeriksa CA125 ini adalah untuk mendapatkan data tambahan, misalnya kok ditemukan ada kista ovarium dan sebagainya. Nah, untuk memprediksi tambahan datanya diperiksa tumor marker. Berapa kadar yang dianggap normal atau aman? Kita memakai beberapa patokan. Patokan yang paling banyak digunakan dan disetujui adalah cut off-nya adalah 35. Artinya kalau ada kista ovarium kemudian pemeriksaannya di bawah 35, maka bisa diprediksi atau diasumsikan bahwa itu kemungkinan nanti ketika dioperasi dia jinak. Atau mungkin tidak apa-apa deh, kistanya baru 4 cm. Tumor markernya 20, mungkin belum siap operasi atau memang nggak perlu dioperasi, dipantau dulu, masih ada peluang seperti itu, masih ada pilihan seperti itu. Nah, tapi ternyata di dalam diskusi yang detail, cut off atau batasan ini tidak demikian. Jadi ada beberapa jurnal atau beberapa peneliti yang membuat cut off-nya adalah pada kadar 80 mikro per mililiter. Nah, ini yang kadang-kadang perlu didiskusikan dengan antara pasien dengan dokter. Nah, apakah penggunaan tumor marker ini bisa sendiri untuk memprediksi suatu keganasan? Jawabannya tidak. Jadi, data dari tumor marker ini harus dikombinasikan dengan data yang lain untuk memprediksi sesuatu keganasan atau malignansi. Nah, data-data lain apa? Misalnya data dari wawancara dari anamnesa. Misalnya ditemukan ada kista 10 cm misalnya. Nah, data dari anamnesa atau wawancara adalah, dok, berat badan saya kok turun ya, padahal saya makan biasa. Itu. Jadi berat badan turun yang tidak terjelaskan. Yang kedua adalah, saya sekarang kok lelah berlebihan ya. Saya di kantor itu jam 1 sudah pengennya tidur, pengen pulang dan sebagainya. Jadi lelah yang tidak terjelaskan. Kemudian misalnya juga ada riwayat keluarga, tante atau mungkin ibu atau nenek saya pernah ada kanker, tidak harus kanker ovarium, kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya. Nah, setelah wawancara atau anamnesa, maka pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang harus dikombinasikan dengan tumor marker tadi adalah misalnya kok ditemukan cairan di dalam rongga perut, perutnya kok membesar, isinya cairan, namanya asites. Nah, asites ini adalah tanda lain dari suatu mungkin keganasan. Nah, tanda lain adalah, saya sekarang kok sering batuk ya. Kalau miring ke kanan tambah berat batuknya. Ternyata ada cairan di paru-paru, namanya efusi pleura. Nah, efusi pleura di sebelah kanan terutama adalah patognomonis atau suatu data yang penting, kemungkinan adalah suatu keganasan dari ovarium. Nah terakhir tadi sudah anamnesa, sudah pemeriksaan fisik dan tumor marker. Nah, yang penting sekali selanjutnya adalah imaging, pencitraan. Pencitraan yang penting dan tidak mahal khusus untuk tumor atau kanker ovarium adalah ultrasonografi dari USG. Jadi pada USG dideskripsikan misalnya besar tumornya atau kistanya berapa. Nah, dari deskripsi USG itu yang penting adalah pada pemeriksaan USG apakah ada bagian yang padat. Jadi kalau misalnya ada tumor isinya cairan, ada bagian padatnya lebih dari 3 cm dan sebagainya, kemudian ada papil. Apa papil itu? Papil itu bagian yang tumbuh seperti polip begitu, tumbuh dari bagian padat. Nah, yang lain lagi adalah septa, jadi bersekat-sekat dan sekatnya itu tebal.
Kemudian lain lagi adalah dilakukan color Doppler flow imaging CDFI. Jadi dilihat pola pembuluh darahnya. Dari pemeriksaan ini kalau ditangani oleh dokter yang ahli bisa dilihat pola pembuluh darah pada tumor ini tidak mengarah ganas karena tempatnya di pinggir. Nanti saya sertakan foto, kalau mungkin juga videonya bisa disisipkan di video kali ini, di DYD kali ini biar pemirsa bisa memahami. Atau banyak pembuluh darah yang di dalam tumornya. Nah, ini yang mencurigai keganasan. Sehingga saya ulangi bahwa tadi ditanyakan kadar tumor markernya adalah 59, artinya sudah di atas 35. Apakah masih aman? Tergantung dari pemeriksaan lainnya. Jadi tidak bisa hanya tumor marker dipakai sebagai acuan dasar, sehingga tumor marker yang naik sedikit tadi harus dikombinasikan dengan bagaimana wawancara tadi, data-data tentang pasien. Yang kedua pemeriksaan fisik adalah bagaimana pemeriksaan imaging khususnya dengan sonografi. Sahabat sekalian, saya akan menyampaikan beberapa kondisi yang ternyata tidak berkaitan dengan keganasan, tapi CA125-nya tinggi. Nanti saya sertakan fotonya biar viewers sekalian bisa melihat. Yang pertama adalah adanya TBC intraperitoneal. Jadi selama ini TBC, kita tahu bahwa TBC itu infeksinya di paru-paru, ternyata enggak. TBC itu bisa di tulang, bisa di kelenjar, dan yang cukup sering adalah TBC yang di rongga perut, menempel di usus, menempel di indung telur, di rahim, menempel di indung perut dan sebagainya. Nah, pada TBC yang intraperitoneal atau TBC yang menyebar di rongga perut, ini juga CA125-nya tinggi, bisa lebih 200 dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang, wah ini apa tumor atau kanker ya, ternyata dibuka TBC. Yang kedua adalah kelompok endometriosis. Silahkan diklik beberapa di edisi sebelumnya banyak membahas mengenai endometriosis. Nah, endometriosis meliputi dua, yang interna disebut adenomiosis, yang eksterna di indung telur disebut kista coklat. Nah, pada pasien dengan kista coklat ini kadang-kadang CA125-nya naik cukup tinggi, juga bisa pada kisaran 200, 250 dan sebagainya. Ternyata bukan ganas, ternyata adalah suatu kista coklat. Nah, ternyata ada juga keadaan lain yang CA125-nya tinggi, dengan bukan berasal dari ovarium. Misalnya tumor di rahim miomada juga bisa naik. Kemudian tumor atau kanker di saluran cerna dari ususnya juga bisa naik. Dan yang lain juga orang radang, jadi infeksi di satu tempat itu juga naik sedikit CA125. Juga yang terakhir adalah pada kehamilan. Jadi kalau pada seorang hamil diperiksa kadar CA125-nya, dia akan relatif tinggi dibanding dengan di luar kehamilan. Misalnya begini. Pada seorang hamil ada kista ovarium. Nah, diperiksa kok tinggi. Nah, kita tidak bisa melakukan kesimpulan bahwa ini curiga ganas ini. Karena ternyata pada kehamilan secara fisiologis memang kadar CA125-nya lebih tinggi. Jadi itu sahabat sekalian, pembahasan mengenai kalau ada kenaikan dari CA125, suatu tumor marker, dan disertai dengan adanya kista ovarium, maka belum tentu atau belum bisa bahwa kadar itu digunakan sebagai acuan utama untuk memprediksi keganasan. Jadi demikian, semoga diskusi singkat ini memberikan manfaat. Saya akan lanjutkan diskusi terkait tumor marker ini, misalnya tumor marker pada kanker payudara, tumor marker kanker prostat dan sebagainya, sehingga
viewers kalian akan mendapatkan manfaat untuk apabila ada keluarga, teman atau sebagainya mendapatkan masalah terkait hal tersebut. Demikian, let's keep up alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.